Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang dualisme pendidikan di Indonesia. Jadi pada sesi kali ini kita akan berbicara, mengkaji mengapa di Indonesia ini pengelolaan pendidikan dan konsep pendidikan itu secara faktual dan secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Nah, dualisme dalam diskusi kita ini diartikan dalam dualisme pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa lembaga pendidikan di Indonesia itu dikelola oleh dua kementerian yang berbeda, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pendidikan umum dan Kementerian Agama untuk pendidikan keagamaan. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan mengapa dualisme itu bisa terjadi dan bagaimana proyeksi ke depan. Apakah dualisme ini akan menjadi sesuatu yang akan terus dipertahankan di masa yang akan datang, atau sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipertahankan dan cukup diselesaikan, disatukan, diintegrasikan, atau dipertahankan menjadi dualisme sebagai ciri khas yang justru menarik dalam konteks pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, ketika kita berbicara tentang dualisme pendidikan, kita bisa melacak akar-akar dualisme itu pada periode pergerakan nasional. Yang mana kita tahu bahwa periode pergerakan nasional ini adalah periode dari tahun 1900 ya sampai kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan 1945. Jadi periode pergerakan nasional ini juga disebut sebagai periode kebangkitan nasional, yaitu pada paruh pertama abad 20 di Indonesia. Mengapa pada periode tahun 1900 sampai 1945 itu dikatakan sebagai periode pergerakan nasional? Karena pada masa ini lahir berbagai macam organisasi-organisasi pergerakan. Maka dari itu, sejarah Indonesia pada paruh pertama abad 20 itu adalah sejarah organisasi, bukan sejarah individu. Sangat berbeda kalau kita melihat sejarah Indonesia pada tahun sebelum abad 20, yang mana sebelum abad 20 sejarah Indonesia itu didominasi oleh sejarah pergerakan yang diinisiasi oleh individu, jadi bukan sejarah organisasi. Nah, sedangkan karakteristik sejarah pada tahun abad kebangkitan nasional ini adalah sejarah organisasi. Dan kita melihat ada dua tipologi pergerakan secara umum, ya, ada dua tipologi pergerakan. Yang pertama adalah pergerakan-pergerakan yang diinisiasi oleh kalangan santri dengan tipologi religius nasionalis. Kita bisa melihat secara historis bahwa organisasi pergerakan nasional yang pertama kali muncul itu justru dari kalangan religius nasionalis, dari kalangan santri, yaitu Jamiatul Khair, yang bergerak secara eksplisit di dalam bidang pendidikan. Dan Jamiatul Khair ini didirikan oleh para sayyid atau para habaib yang ada di Nusantara dan mendirikan berbagai macam sekolah ya, yang berhaluan modernis. Jamiatul Khair ini berdiri sejak tahun 1905 dan ini menjadi organisasi pertama yang lahir pada era pergerakan nasional. Kemudian setelah Jamiatul Khair berdiri, itu nanti ada Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi di Solo, seorang pengusaha batik di Laweyan Solo, yang pada awalnya itu bergerak pada bidang ekonomi, tapi kemudian oleh Haji Umar Said Cokroaminoto itu dikembangkan
horizonnya bukan hanya pada bidang ekonomi saja, tapi dalam berbagai macam bidang, sehingga diubah namanya dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Kemudian ada Al-Irsyad yang berdiri pada tahun 1914, yang mana Al-Irsyad ini juga didirikan oleh para keturunan Arab di Indonesia yang berbeda haluannya dengan Jamiatul Khair. Kalau Jamiatul Khair ini pendirinya adalah para keturunan Arab dari kalangan Sayyid ya, dari kalangan Habaib. Sedangkan Al-Irsyad ini dari keturunan Arab, tapi dia bukan dari kalangan Sayyid, yang didirikan oleh Ahmad Surkati. Kemudian ada Muhammadiyah 1912, ada Nahdlatul Ulama 1926, dan ada organisasi-organisasi keagamaan yang lainnya. Nah, kemudian di samping organisasi yang didirikan oleh kaum santri atau kaum yang kita menyebutnya sebagai representasi religius nasionalis, itu ada juga organisasi-organisasi yang didirikan oleh kalangan nasionalis. Misalnya yang menjadi ikon adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan pada tahun 1908, yang didirikan oleh Dr. Wahidin, diantaranya ya Sutomo, yang merupakan mahasiswa dari Stovia. Stovia ini adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda untuk pribumi, yang tujuannya adalah untuk melahirkan dokter-dokter dari kalangan pribumi untuk kepentingan Belanda. Tetapi lulusan Stovia ini nanti banyak yang kemudian justru menjadi aktivis pergerakan. Di antaranya adalah Dr. Wahidin dan juga Sutomo, yang menjadi inisiator dari berdirinya Budi Utomo. Selain Budi Utomo, ada banyak organisasi yang didirikan oleh kaum nasionalis. Misalnya adalah Indische Party, kemudian ada Perhimpunan Indonesia yang diinisiasi oleh pribumi, seorang pribumi yang dari kalangan priai, kemudian didirikan pada tahun 1925. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia yang salah satu tokohnya adalah Soekarno, didirikan pada tahun 1925. Termasuk ada Taman Siswa yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1922. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari organisasi-organisasi yang muncul pada era pergerakan nasional, itu ada dua tipologi tadi itu, tipologi religius nasionalis atau nasionalis religius. Sebenarnya dua-duanya sama-sama religius dan sama-sama nasionalis, cuman akarnya berbeda. Kalau tokoh-tokoh seperti misalnya Ahmad Surkati, Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Muhammadiyah, NU, ya Al-Irsyad, itu mereka berasal dari kalangan santri yang sangat dominan religiusnya. Meskipun mereka sangat nasionalis gitu ya, tapi latar belakang religiusnya itu lebih dominan. Nah, kalau nasionalis religius itu mereka tidak berakar dari latar belakang yang sangat religius bagaimana kalangan santri, meskipun mereka beragama dan mungkin taat beragama gitu, tapi lebih dominan pada akar-akar tradisinya, akar-akar kebudayaan dibandingkan dengan akar-akar keagamaan. Meskipun demikian, para tokoh yang masuk dalam kategori nasionalis seperti Insinyur Soekarno, seperti Muhammad Hatta, itu mereka juga religius ya. Yang mana kita tahu bahwa Insinyur Soekarno itu juga tercatat sebagai salah satu pengurus Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, jadi dua tipologi ini yang ada pada periode pergerakan nasional, yaitu tipologi religius nasionalis dan nasionalis religius, itu yang sebenarnya menjadi akar dari pendidikan di salah satunya ya, pendidikan di Indonesia pada masa berikutnya. Makanya nanti di masa berikutnya kita mengenal ada dua model pendidikan yang kira-kira kalau kita sambungkan dengan dua tipologi ini, ya, pendidikan yang merepresentasikan kaum nasionalis religius itu ya pendidikan sekolah gitu ya. Kemudian pendidikan yang merepresentasikan kaum santri atau kaum religius yang nasionalis
Itu ya pendidikan madrasah. Nah, pada saat yang bersamaan teman-teman sekalian, itu ada dialektika pendidikan. Nah, dialektika pendidikan ini menghadapkan antara pendidikan Eropa pada masa itu dengan pendidikan pribumi. Nah, teman-teman sekalian, salah satu kebijakan dari pemerintah Belanda ya pada periode ini itu kan kebijakan tentang politik etis, yang mana kita tahu di antara produk dari politik etis atau di antara pikiran yang dilahirkan dari politik etis ini kan adalah pikiran untuk memberikan akses pendidikan untuk pribumi. Meskipun pribumi di sini nanti pribumi pilihan, bukan pribumi dalam pengertian pribumi semua pribumi, tetapi hanya pribumi dari kalangan elit-elit saja, dari kalangan priai. Nah, pada periode ini itu terjadi dialektika antara pendidikan pribumi dengan pendidikan Eropa. Penasehat kebijakan salah satu penasehat kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang bernama Van der Cijk ya. Van der Cijk ini adalah seorang penasehat pendidikan untuk pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Sebagaimana yang bisa kita baca di dalam buku karya Karel Stenbrink ya, Sekolah, Madrasah, dan Pesantren. Nah, Van der Cijk itu kemudian memberikan satu usulan tentang model pendidikan yang akan dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia yang diperuntukkan untuk orang-orang pribumi. Nah, pada saat itu yang dilihat pendidikan pribumi itu adalah pendidikan yang tidak baik. Dan yang dimaksud dengan pendidikan pribumi di sini adalah pendidikan pondok pesantren. Karena kita tahu bahwa pondok pesantren itu secara umum ya, pondok pesantren itu sudah ada di Indonesia ini sejak abad 17. Mungkin ada sebelum abad 17, tapi terlacak dalam catatan-catatan itu abad 17 sudah mulai berkembang pendidikan pondok pesantren. Dan model pendidikan di pesantren itu rata-rata menghafal teks-teks Arab. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Van der Cijk tadi sebagai pendidikan yang tidak ideal, pendidikan yang kurang baik. Maka dari itu pemerintah Hindia Belanda ketika akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan itu untuk tidak meniru pendidikan model pesantren ini. Di satu sisi sebenarnya kaum pribumi di Indonesia pada saat itu juga sangat antipati terhadap pendidikan model Eropa. Saking antipatinya sehingga banyak masyarakat itu yang tidak bisa membedakan mana model, mana ide, mana gagasan gitu ya. Artinya begini, pokoknya apa yang datang dari Eropa, karena Eropa itu kan negara yang menjajah bangsa Indonesia, makanya kan muncul kebencian di dalam di kalangan masyarakat Indonesia terhadap orang-orang Eropa dan apa-apa yang dibawa oleh orang-orang Eropa, termasuk bentuk-bentuk pendidikannya, bentuk-bentuk budayanya itu juga dibenci, tidak disenangi. Maka dari itu sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda seperti HIS, seperti MULO, seperti ELS itu juga dianggap tidak ideal oleh kalangan pribumi, terutama pribumi dari lapisan santri. Itu mereka juga menganggap tidak ideal sekolah-sekolah model-model Belanda ini. Bahkan banyak yang melabeli sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah-sekolah yang kafir gitu ya, sekolah-sekolah yang tidak merepresentasikan nilai keagamaan. Nah, ketegangan antara kaum pribumi dengan pemerintah Hindia Belanda ya, yang saling menafikan ini kita menyebutnya sebagai dialektika antara tesis dan antitesis. Kalau kita meminjam istilah dialektikanya Hegel ya. Jadi ada dua hal atau dua sudut yang saling menafikan satu sama lain. Orang Belanda tidak senang dengan pendidikan pribumi, orang pribumi juga tidak senang dengan pendidikan Belanda.
Makanya nanti Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika berusaha menyatukan modernisme dengan keislaman itu menuai banyak kontroversi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1911, jadi setahun sebelum mendirikan Muhammadiyah, itu sudah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah. Namanya Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang menggunakan sarana prasarana yang sama atau menyerupai sekolah-sekolah yang didirikan oleh Hindia Belanda, seperti menggunakan bangku, seperti menggunakan meja, papan tulis, mengajarkan biola, mengajarkan geografi, ilmu bumi, ilmu matematika di dalam sebuah lembaga pendidikan yang dinamai Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ini nanti memunculkan resistensi yang luar biasa dari kalangan masyarakat kauman ya, masyarakat adat ya, yang kemudian menganggap hal ini tidak lumrah dan ini dianggap sebagai bagian yang membahayakan kesucian dari agama gitu ya. Nah, makanya ketika pemerintah Indonesia kemudian pada tahun 1945 itu sudah merdeka dan di akhir 45 itu sudah mendirikan Departemen Agama, itu kemudian di awal tahun 46 itu mendirikan lembaga pendidikan untuk santri ya, untuk untuk kaum santri di Indonesia ya kan, yang bentuknya adalah madrasah. Nah, madrasah ini sebenarnya adalah sintesis dari dialektika antara pendidikan pribumi dengan pendidikan Eropa pada masa lampau. Mengapa disebut sebagai sintesis? Karena madrasah itu sebenarnya kan idenya itu kan sebenarnya kan ingin menggabungkan antara modernisme ya kan, modernisme dengan tradisionalisme gitu kan ya. Maksudnya tradisionalisme itu adalah tradisionalisme pondok pesantren dengan kitab kuningnya, kajian kitab kuningnya, dengan modernisme Eropa, yaitu dengan bentuk kelembagaan yang modern. Meskipun disebut sebagai sintesis, sebenarnya madrasah itu disebut sebagai sintesis juga setelah mengalami dinamika yang cukup panjang ya kan. Dinamika madrasah itu cukup panjang. Kalau kita lihat pendidikan madrasah ya, madrasah itu secara global ya, secara umum itu kan pada mulanya kan pendidikan agama yang sebagian besar kurikulumnya itu adalah kurikulum keagamaan. Tetapi nanti setelah SKB 3 Menteri tahun 1975, surat keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu kan dalam sejarah madrasah dikenal sebagai SKB 3 Menteri ya kan. Itu kemudian setelah SKB 3 Menteri, madrasah itu kan menjadi pendidikan agama tapi dengan 70% pendidikan umum. Berbeda dengan madrasah pada masa sebelum SKB 3 Menteri. Karena apa? Karena ternyata sebenarnya idenya itu bagus. Madrasah itu adalah kelanjutan dari pesantren ya kan. Kalau pesantren itu adalah lembaga pendidikan tradisional, kalau madrasah itu adalah lembaga pendidikan tradisional tapi institusinya itu semi modern gitu ya. Jadi institusinya tidak sama dengan institusi pesantren, tetapi dia mata pelajarannya itu mata pelajaran keagamaan yang referensinya adalah dari kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Meskipun di madrasah itu tidak diajarkan kurikulum yang sama persis, kitab-kitab yang sama persis dengan yang ada di pesantren. Tapi kemudian ada banyak sekali masalah. Di antaranya misalnya tidak setara antara lulusan madrasah dengan lulusan sekolah, sehingga karena materi di madrasah itu sebagian besar agama, maka lulusan madrasah ibtidaiyah itu tidak bisa melanjutkan ke SMP. Kenapa? Karena kalau lanjut di SMP nanti kurikulumnya tidak nyambung, karena kurikulum madrasah ibtidaiyah agama semuanya. Padahal MTS itu juga jumlahnya sangat sedikit, tidak banyak. Akhirnya banyak masalah dalam hal ini, makanya lulusan madrasah itu banyak yang tidak melanjutkan sekolah, di samping masalah kualitas dari SDM lulusan madrasah itu sendiri. Maka setelah SKB 3 Menteri
itu dirombak. Jadi lulusan madrasah itu bisa melanjutkan ke SMP atau di sekolah umum, demikian juga sebaliknya. Tapi karena ada penyesuaian, karena ada keputusan bahwa sekolah madrasah itu boleh bisa melanjutkan ke SMP, maka ada penyesuaian kurikulum. 70% kurikulum agama, maksudnya 70% kurikulum itu adalah kurikulum umum. Jadi kalau sebelum SKP 3 Menteri itu adalah kurikulum agama itu mendominasi dari madrasah. Setelah SKP 3 Menteri itu kurikulum umum itu 70%. Kurikulum agamanya dipertahankan tapi hanya 30%, dan 30% itu masih lebih banyak dibandingkan pendidikan keagamaan di sekolah. Nah, nanti bagi siswa yang ingin spesifik ya ngambil spesialis di keagamaan, itu nanti bisa disalurkan di madrasah aliyah program khusus atau madrasah MAPK gitu ya. Nah, jadi madrasah itu berdinamika juga, meskipun tadi dikatakan sebagai sintesa antara sintesa yang menyatukan antara dialektika pendidikan pesantren pada masa lampau atau pendidikan pribumi pada masa lampau dengan pendidikan Eropa. Nah, kemudian teman-teman sekalian, hal yang sama sebenarnya juga terjadi pada pendidikan tinggi ya. Jadi dua tipologi yang muncul pada era pergerakan nasional itu juga terrepresentasi dari dualisme pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi kita itu dikelola oleh dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Tapi kalau kita lihat perkembangan terkini ya teman-teman sekalian, sekarang baik pendidikan tinggi yang dikelola Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama itu sama-sama berorientasi pada universitas. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita melihat kan orientasi dari Kementerian Agama ya yang terkait dengan pendidikan tinggi itu kan menjadikan ingin mengarah ke universitas, yaitu UIN. Ya, bahwa sekarang masih banyak yang bentuknya masih IAIN atau STAIN ya. Itu kan arahnya nanti menjadi UIN, menjadi UIN gitu ya. Dan kalau menjadi UIN itu wajib membuka universitas atau fakultas umum seperti Fakultas Saintek, Prodi Matematika, Prodi Fisika, Prodi Kimia dan seterusnya. Nah, demikian juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu juga di banyak universitas itu juga banyak membuka prodi-prodi keagamaan. Misalnya di Universitas Gadjah Mada itu mendirikan program studi ya di S2-nya ya ekonomi Islam, ya kan? Dan di beberapa kampus negeri itu juga yang di bawah Kemendikbud itu juga mendirikan prodi-prodi keagamaan. Artinya kan sebenarnya secara substansi ya antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan itu banyak kesamaannya dibandingkan perbedaannya kalau kita melihatnya per hari ini. Nah, maka muncul ini satu pertanyaan yang menyambung dari pertanyaan di awal tadi. Dualisme pendidikan itu sebenarnya hanya branding pendidikan atau sebenarnya memang didasarkan pada perbedaan mendasar yang sifatnya epistemologis. Nah, ini yang kemudian perlu kita pertanyakan ulang. Jadi apakah dualisme ini relevan untuk dipertahankan? Ya sudah, kita di Indonesia ini memang ada keunikan. Keunikannya apa? Pendidikan itu dikelola oleh dua lembaga yang berbeda, dua kementerian yang berbeda. Atau kita masuk ke pemikiran yang lain, ya sudah disatukan saja, karena ternyata semakin kesini itu substansinya semakin sama antara pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama dengan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Atau yang ketiga, dipahami bahwa memang substansinya mirip atau banyak samanya, tapi biar menjadi keunikan dari corak pendidikan di Indonesia ya dibuat saja bertahan pada dualisme tersebut. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita refleksikan. Jadi dualisme pendidikan itu adalah branding pendidikan saja, atau sebenarnya dualisme pendidikan ini adalah sebuah keniscayaan karena melihat pada perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam konsep-konsep pendidikan.
Baik teman-teman sekalian, sampai di sini diskusi kita. Kita akan melanjutkan diskusi kita pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.